Waalaikumsalam. Pak Teddy, sebelum kita melakukan supervisi akademik, ini ada yang perlu disepakati dulu di percakapan pra observasi. Nah, dari kegiatan supervisi akademiknya yang nanti kita akan lakukan, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan di kelas Bapak? Baiklah, pada pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu di kelas, Pak, bahwa dalam pembelajaran ini saya menggunakan tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian di sini ada subtemanya ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian murid dapat menyimpulkan dari jenis dan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat dan membuat hiasan berupa karya seni mozaik yang telah disiapkan. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai apa Pak dari kegiatan di kelas? Dengan pembelajaran yang saya berharap murid-murid saya bisa memahami bagaimana mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, kemudian juga bisa membedakan dari ciri-ciri manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka bisa memahami dan membedakan ciri-ciri dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut. Strategi yang disiapkan? Strategi yang saya siapkan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan membedakan dengan membagi gaya belajar anak sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya memberikan tugas aksi nyata dengan menggunakan keberpihakan kepada murid, yaitu membebaskan murid untuk membuat gambar makhluk hidup. Membebaskan membuat gambar makhluk hidup. Dengan mozaik. Pak, baik, Pak Teddy, kita akan melakukan kegiatan supervisinya di kelas Pak ya? Ya. Di kelas berapa Pak? Di kelas 3. Kelas 3. Selama berapa menit Pak? 2 kali 35 menit. Tapi Pak, kita di kelas melakukan kegiatan di belajar. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sekarang ada yang tidak sekolah tidak? Masuk semua? Ya, bagus ya. Bapak mengharapkan ya supaya setiap hari kita
kita seperti ini, ya, masuk semua supaya tidak ada yang ketinggalan pelajaran. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Kiki. Ya, silakan Ki, pimpin. Makhluk hidup itu terdiri dari berapa jenis? 3. Yang pertama apa? Manusia. Yang kedua? Ya, betul sekali bahwa makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah ketiga makhluk hidup ini saling berkaitan untuk berlangsung kehidupannya, sehingga kita sebagai makhluk hidup ya sangat saling ketergantungan antara manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi bahwa makhluk hidup ini ada 3 macam. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri apa saja? Oke, Bapak mau tes nih. Siapa yang mau ngacung? Siapa yang tahu sebutkan 3 ciri saja makhluk hidup, 3 ciri-ciri makhluk hidup? Berapa? Bernapas. Terus apa lagi? Bergerak. Kemudian berkembang. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak. Siapa lagi yang mau mencoba? Cuk, yang mau mencoba? Maulana. Apalagi Maulana? Tumbuh, bergerak, bernapas. Tepuk tangan. Satu lagi. Siapa? Kiki. Apa Ki? Ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, bergerak, berkembang biak. Yang mau mencoba? Boleh ya? Apa? Bernapas. Iya. Boleh apa? Bergerak. Peka terhadap rangsangan. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, ya. Kita nyanyi dulu yuk. Kita apa? Oh ya, nanti kita nyanyi dulu cicak-cicak di dinding. Ya. Ya, sambil berdiri. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Bapak ya, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya speakingnya, kita ikutin gerakan yang ada di video. Berdiri semua berdiri.
kinestetik. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membuat kalimat dari makhluk hidup? Bebek, Pak. Pak. Ayo, Bebek. contoh bernapas. Bebek, Pak. Bebek, Pak. Ayo, Putri, bernapas. Bikin kalimatnya. Bagaimana? Ayo, siapa? Bernapas. Ayo, Narendra. Oh iya, menurut fatwa, makhluk hidup perlu makan dan minum. Itu adalah salah satu. Boleh ditulis di buku tulis. Ayo, ayo ditulis. Sok ditulis di buku tema. Iya. Buku temanya dikeluarkan dulu. Ayo, ayo, sok temanya. Indah. Kelupaan banget, Pak. Ya. Tumpuk-tumpuk. Boleh. Palanya kalau pelan, Pak. Palanya kalau pelan, boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik Pak, alhamdulillah kita tadi telah melakukan kegiatan di kelas Pak ya. Bapak telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kira-kira refleksi apa yang Bapak bisa berikan selama kegiatan pembelajaran di kelas Pak? Ya, bahwa pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, saya sangat merasa lega, merasa nyaman Pak, begitu, karena sudah bisa menyampaikan materi yang saya siapkan dengan baik. Pembelajaran di kelas, tadi Bapak Kakak sudah membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sudah menurut saya pembelajaran yang tadi saya laksanakan sudah merupakan keberpihakan, pembelajaran berpihak kepada murid, di mana saya memberikan mereka kebebasan dalam membuat produk, mereka pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira Bapak mau ini lagi nggak tentang pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas Bapak? Ya, tentu saja Pak. Iya. Saya akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah saya. Pembelajaran apa yang tadi Bapak sampaikan itu yang mengandung nilai diferensiasi. Di dalam pembelajaran yang mengandung diferensiasi itu yaitu menampilkan gambar, itu termasuk ke dalam diferensiasi konten. Kemudian dengan bertanya jawab bersama murid itu termasuk diferensiasi proses. Sedangkan untuk membuat karya seni dari karya seni mozaik itu termasuk ke dalam diferensiasi produk. Oke. Kemudian rencana tindak lanjutnya Pak? Untuk perencanaan tindak lanjut, saya akan memperbaiki apa yang masih kurang. Saya akan memperbaiki apa yang masih kurang di dalam pembelajaran saya, diterapkan pada
di bukan di tangan mungkin ya.